Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Asep Minahil Arifin dari SMK Negeri 1 Pleret, jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang ACG starter. Ya, nanti di sini di ACG ini kita akan bahas apa itu ACG, kemudian prinsip kerjanya seperti apa, komponennya ada apa saja, cara kerjanya seperti apa, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya, kemudian ada juga di sini tentang troubleshooting. Ya, kita lanjut saja ke yang pertama. Apa itu ACG starter? ACG itu singkatan dari Alternative Current Generator. Next. Nah, bentuk dari ACG kurang lebih seperti ini. Ini adalah stator ACG. Ya, kurang lebih di sini ada 18 kumparan. Ya, 18 kumparan. Kalau kita hitung dari sini ada 18 dan ada 3 terminal. Ya, 3 terminal. Di sini terminal ini bisa sebagai input, bisa sebagai output arus listrik. Dan satu lagi ini adalah grounding. Next. Nah, bagaimana dasar-dasar ataupun bagaimana dasar dari magnet itu sendiri? Sifat-sifat dari magnet ini ada sebuah contoh. Ini adalah magnet tapal kuda. Ya, sering disebut di Indonesia itu magnet tapal kuda, dengan memiliki 2 kutub. Ada kutub utara ya yang warna merah, ada kutub selatan yang warna ungu. Nah, di mana ujung-ujung magnet ini sifatnya adalah ketika menemukan iron ataupun logam tersebut akan menempel, jadi mempunyai daya tarik. Ya, kalau orang-orang dulu sering sebutnya ini adalah besi berani. Karena apa? Karena kalau menemukan besi, si magnet ini akan menempel. Sifatnya seperti itu. Nah, yang di sini ada juga contoh, ini magnet batang, sama ada kutubnya, ada utara, ada selatan. Nah, kemudian sifat dari magnet itu sendiri. Nah, bagaimana kalau ada magnet ketemu magnet? Nah, misal ada sebuah magnet dan ketemu sebuah magnet lagi. Nah, apabila bertemu berbeda kutub seperti ini utara, ini selatan, ini utara, ini selatan, itu si magnet tersebut akan saling menempel, together ya, atau tarik menarik. Nah, apabila yang bertemu itu kutubnya sama, di sini akan tolak menolak. Itu kodrat alam. Ya, analogi seperti ini, seperti kalau laki-laki dengan perempuan itu akan saling tarik menarik. Tapi beda lagi halnya kalau laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Itu pasti akan tolak menolak. Itu udah kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, next. Nah, di dasar-dasar kemagnetan ini ya, di sini juga ada yang namanya plug ataupun medan magnet. Ya, ini kalau dilihat ya, medan magnetnya seperti ini. Jadi akan ada saling tarik menarik ya. Nah, seperti ini akan tarik menarik walaupun ini berbeda magnet ya. Nah, ini yang kutubnya sama ya, utara dengan utara, ini akan di sininya akan saling tolak menolak garis seperti itu. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, dengan gambar yang seperti ini ya, nah
di sini udah ada nih keterangannya. Nah, dengan melihat plug magnet pola dari besi, kalian nih para siswa nih dapat melihat bahwa kutub yang sama akan saling tolak menolak. Lihat aja dari garis medan magnetnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ketika si magnet tapal kuda ini dihubungkan dengan besi, ya, dengan besi, ternyata si medan magnetnya itu akan mengalirnya itu dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi di kutub utara di sini akan tertarik, di kutub selatan juga sama akan tertarik alias menempel, ya, together. Nah, pada magnet yang bentuknya silinder ataupun batang, ketika dihubungkan dengan klip seperti ini, di sini juga akan sama, si besi kalau ditambah lagi ke sini, besi-besinya ini akan nempel semua karena akan terbentuk di sini kutub. Kalau dari sini utara, ini selatan pasti akan tarik menarik. Di sininya terbentuk kutub utara selatan sampai seperti itu. Oke, next. Nah, secara fisikanya, ya, secara fisikanya ke atas lagi. Nah, di sini, ya, secara fisika itu untuk dasar prinsip dari motor starter, ya, ataupun bagaimana membangkitkan yang namanya elektromagnetik, ya, ya seperti kita lihat, ya, ini ada sebuah baterai, ya, ini ada kutub positif, ini kutub negatif. Ketika di sini ada sebuah nampan ataupun sebuah papan, di sini kita simpan yang namanya bubuk besi, ya. Ketika di sini di switchnya dihubungkan, arus listrik akan mengalir ke sini, masuk ke batang besi, kemudian kembali lagi ke negatif. Nah, di sini akan kelihatan, di sini ada yang namanya apa ini? Di sini akan besinya berputar seperti ini. Ya, inilah yang namanya medan magnet. Berarti di sini ada magnet seperti itu. Nah, kalau kalau melihat, ada satu contoh lagi seperti gambar yang ini, ya. Di sini ada direct of current, berarti arus langsung masuk ke sini. Kemudian ada direct of magnetic loop, ini adalah medan magnet searah dengan jarum jam. Kemudian ada rotation dari direct of right hand thread, berarti di sini ada putaran searah dengan jarum jam seperti ini. Oke, next. Nah, dasar-dasar untuk dasar-dasar magnet dan elektromagnet, ya, bisa ke atas sedikit untuk slide-nya. Nah, menurut kaidah tangan kirinya Fleming, ya, bahwa yang namanya elektromagnetik, ya, bisa ditenangkan bisa dengan tangan seperti ini, dengan jempol, dengan telunjuk, dan dengan jari tengah. Di mana jempol ini adalah force itu adalah gaya. Kemudian ada H itu adalah magnetic flux ataupun medan magnet, dan I itu apa? I itu adalah arus listrik atau current. Nah, di mana di sini ada magnet permanen kutub utara, di sini ada magnet permanen kutub selatan. Nah, di sini ada sebuah poros, ya, atau batang besi.
Di sini ada keterangannya I, current berarti arus listrik masuk ke batang besi tersebut. Ini. Di mana gayanya itu akan ke atas. Nah, di sini yang strip-strip ini adalah medan magnet. Jadi medan magnetnya akan arahnya itu dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, contohnya juga ini ada sebuah wire, ya. Ketika ini baterai, ini positif, ini negatif, ya. Ketika terhubung dengan wire ini, ya, arus listriknya akan mengalir melalui wire. Ini yang tanda merah. Ini adalah arus listriknya. Nah, kemudian fluxnya kemana? Ya, fluxnya di sini, dari positif di sini, pada ke tengah yang warna biru. Dan medan arah putarannya kemana? Arah putarannya adalah ke sini, searah dengan jarum jam. Seperti itu. Oke, next. Nah, pada sebuah motor starter, ya, motor starter, kira-kira basicnya seperti ini untuk motor starter, di mana magnet permanen, kemudian ada ini wire atau kumparan, berarti ini adalah stator, ya, ini stator, ini magnet permanen. Ketika diarungi arus listrik, stator ini, ya. Nah, di sini gayanya akan ke atas, medan magnetnya dari utara ke selatan, arah putarannya kemana? Arah putarannya searah dengan jarum jam. Next. Nah, ini lebih jelas lagi yang ini. Aplikasi elektromagnet permanen magnet tipe DC motor. Nah, ini yang sering digunakan pada sepeda motor Honda, ya, dari mulai Grand, kemudian Supra, ya, kemudian kesininya masuk ke Matic, ya, ada Honda Beat yang karbu, kemudian sampai Honda Beat yang PGM-FI juga ada, yang sebelum ACG itu masih menggunakan motor starter, ya. Nah, di sini kita lihat ada dua sampel, ya, ada dua sampel. Yang satu untuk positif baterainya masuk ke sini, ke stator, kemudian kembali lagi ke negatif baterai. Di mana di mana di sini kutubnya itu terpasang, positifnya itu ke kutub lebih dekat ke kutub utara dan negatifnya ke kutub selatan. Nah, medan magnetnya dari utara ke selatan, arah putarannya kemana? Searah dengan jarum jam. Dan kebalikannya, ketika kita rubah positif baterainya itu, kita masuk dekat, dibalikan, ya, seperti ini, lebih dekat ke kutub selatan, putarannya akan berlawanan arah. Jadi aplikasinya itu kalau zaman dulu ketika kami masih main Tamiya, ya, ada yang namanya dinamo. Ya, kalau kita dihubungkan positifnya ke salah satu, negatifnya ke salah satu si kutubnya, si terminalnya, kalau kita hubungkan, oh ini putarannya ke kanan. Kalau kita balik si positifnya, nah itu putarannya ke kiri. Nah, ini seperti ini. Ya, dilanjut, Pak. Nah, ini aplikasi elektromagnet permanen tipe DC. Ya, ini misal ada sebuah bel, kemudian di sini ada bola. Ketika bel ini ditarik, si bolanya akan terhempas. Yang atas pasti ke atas, ya, menuju ke sebelah kiri. Kemudian yang bawah akan terlempar ke bawah, dan posisinya itu ke sebelah kanan, ke tangan kita. Ya, berarti di sini ketika ini ada yang namanya flux, tarikan, ya, ada medan magnet.
di sini akan terjadi yang namanya rotation atau putar. Oke, dilanjut. Nah, untuk aplikasinya elektromagnet permatin magnet tipe DC motor ini ya kurang lebih seperti ini. Ada apa saja di tipe DC motor? Yang pertama ya, komponen utama itu yang paling besar. Di sini ada yang namanya armatur. Armatur ini apa isinya? Ini adalah stator atau kumparan. Ya. Kemudian ada magnet permanen. Ya. Magnet permanen, kemudian ada brush. Ya, ada brush itu sikat. Kemudian ada bearing itu sebagai penyangga. Nah, motor-motor dengan magnet permanen didesain ringkas dan praktis, namun tidak menghasilkan torsi yang besar. Ya, sehingga hanya digunakan pada aplikasi penggerak daya rendah, seperti motor wiper, kemudian oil filler pump, kemudian AC blower fan. Nah, sedangkan ketika memutarkan yang namanya poros engkol itu membutuhkan daya yang besar. Oke, next. Nah, di sini tertulis alternator dan garis miring starter. Kenapa? Karena komponen di sini bisa sebagai alternator atau penghasil arus listrik, ya, dan sebagai starter. Starter itu apa? Sebagai penghasil daya atau penghasil putaran, seperti itu. Nah, di sini ada apa saja? Di sini ada magnet permanen. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Ya, pasti ada dua kutub. Kemudian di sini ada stator coil atau kumparan. Ya, si magnet itu terhubung kemana? Terhubung ke flywheel. Flywheel terhubung oleh mur pengunci, terhubung ke as crankshaft atau poros engkol. Poros engkol ke stang piston atau connecting rod. Nanti di atasnya ada piston. Gitu. Dilanjut. Nah, fungsinya bagaimana dari AC starter ini? Nah, jadi ada dua fungsi. Bagaimana ketika engine ataupun mesin sepeda motor masih dalam keadaan mati, dan bagaimana ketika sudah dalam keadaan hidup. Nah, kita lihat. Ya. Di sini ini namanya pit circuit ya. Pit circuit ini terhubung ke stator atau kumparan. Ketika arus listrik masuk ke pit circuit, kemudian masuk ke stator, di sini akan bangkit yang namanya elektromagnetik ataupun kemagnetan. Nah, ketika kemagnetan di sini sudah timbul, ya di stator ini atau di kumparan ini, di sini akan terjadi yang namanya medan magnet atau plug. Ya, terjadi yang namanya magnet. Di sini sudah ada dua kutub magnet permanen yang awalnya sudah ada kemagnetan. Di sini akan ada yang namanya tolak menolak, ya. Sehingga di sini akan terjadi yang namanya putaran. Di mana stator ini diam, yang berputar itu adalah magnet permanen yang bersatu dengan flywheel. Flywheel menggerakkan poros engkol. Poros engkol menggerakkan piston yang tadinya rotasi menjadi translasi melalui connecting rod atau stang piston. Itu ketika mati. Selanjutnya, ketika engine sudah running normal, ya, yang tadinya
si stator ini mendapatkan arus listrik dari mana? Dari baterai. Ya. Sekarang kebalikannya. Yang tadinya sebagai penggerak awal, sekarang jadi generator atau penghasil arus listrik. Di mana arus listrik yang masuk ke stator akan dialihkan oleh starter relay. Ya. Nah, jadi kemagnetan di sini akan hilang. Kemagnetan di stator ini akan hilang. Sehingga yang magnet permanen ini akan menginduksikan kemagnetan kemana? Ke stator. Dari stator akan keluar arus listrik melalui field circuit. Dari sini kemana? Ke baterai. Jadi menjadi sebuah charging system. Seperti itu. Next. Nah, ini kurang lebih wiring diagramnya seperti ini. Wiring diagram alternator starter. Dimana di sini ada apa saja? Ada baterai, kemudian ada fuse, ada ignition switch atau kunci kontak, kemudian ada main relay. Ya, relay utama, kemudian ada starter charging relay. Ya, dimana di sini yang mengatur bagaimana stator ini menjadi motor starter ataupun menjadi generator. Yang mengaturnya di sini. Kemudian ada ECM. ECM itu yang mengatur segalanya atau otaknya. Kemudian ada juga ini terhubung ke side stand switch atau push standar samping. Ya, kemudian terhubung juga dengan sistem pengapian. Di sini ada CKP sensor. Ya, kemudian ada starter relay-nya, ada inhibitor switch. Kemudian ada ini switch rem. Ya. Front, rear, brake light switch. Jadi terhubung ke switch rem, rem depan ataupun rem belakang. Oke, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana saat mesin dihidupkan, cara kerjanya seperti apa? Nah, kita balik lagi ke baterai. Baterai itu adalah sumber energi listrik sementara. Ya. Dimana kalau baterai ini low, ACG tidak akan bekerja. Nah, ketika kunci kontak di-on-kan, ignition switch ini dihubungkan atau di-on-kan, ya, arus listrik dari positif baterai akan masuk ke main relay. Nah, di mana di sini ada jalur satu lagi, jalur fuse kedua yang 20 ampere di sini akan terhubung kemana? Ke sini, masuk ke inhibitor switch, kemudian ada masuk juga standby di switch rem, gitu. Nah, dari inhibitor switch masuk ke starter switch. Nah, ketika side stand ini sudah dikeataskan sama switch rem depan atau belakang ditekan, ya, itu untuk keamanannya. Tombol starter ditekan. Nah, arus listrik akan masuk ke ECM di sini. Masuk ke ECM. Nah, di sini kita lihat ada jalur utama ini yang warna hitam. Di mana arus listrik akan mengalir dari positif baterai. Karena starter switch-nya sudah ditekan, di sini akan terjadi yang namanya kemagnetan. Ya, kemagnetan ini aktif. Kemudian ini akan terhubung di sini, starter relay-nya terhubung sehingga arus listrik masuk ke ECM. Dari ECM masuk ke field circuit. Ya, dari field circuit masuk ke alternator atau masuk ke stator. Nah, di sana akan terjadi yang namanya
medan magnet atau elektromagnet, terjadi kemagnetan sehingga flywheel bisa berputar. Ya. Flywheel berputar, menggerakkan poros engkol, kemudian menggerakkan piston 4 langkah, ya, 4 langkah piston. Nah, juga di sini dilengkapi ada juga CKP. CKP juga dapat sinyal dari flywheel, ya, di mana di sini akan ditentukan sudut pengapian. Nah, sehingga CKP ini ngirim sinyal ke ECM, nanti ECM menginstruksikan sistem pengapian untuk memercikan bunga api pada busi, sehingga sepeda motor bisa hidup seperti itu. Oke, next. Next. Nah, nyambung ya. Ketika engine-nya sudah hidup, ya, apa yang dilakukan? Tombol starter dilepas atau switch starter di sini akan terlepas. Sehingga di starter charging relay di sini ada perpindahan jalur yang tadinya ke jalur utama ke sini, ya. Di sini akan terlepas ke sini ke warna kabel warna merah garis miring strip hitam, merah strip hitam, ya. Jalurnya ke sini. Nah, ke main relay, ya. Main relay masih aktif kan, ini masih terhubung. Dari main relay ke fuse 20 ampere baru ke positif baterai. Di situ. Nah, yang tadinya balik lagi ke sini, ya, ke stator ini, ke stator alternator. Yang tadinya ini diberi arus listrik, karena di relaynya sudah pindah, ya, di starter relaynya sudah pindah. Di sini arus listrik tidak akan masuk. Ada perubahan. Yang tadinya menjadi sebagai sumber penggerak, sekarang jadi kebalikannya, menjadi penghasil arus listrik. Ya. Jadi stator mendapatkan induksi dari magnet permanen. Di sini akan menghasilkan arus listrik. Arus listriknya apa di sini? Ya, AC atau DC? Nah, di sini pasti keluarnya itu AC. Ya, setelah masuk ke ECM, di sini akan dirubah menjadi DC. Jadi ECM untuk sepeda motor Honda Beat CBS YSS yang ACG, ya, si ECM-nya bersatu dengan sistem pengisian. Ya, kalau yang non ACG itu masih berpisah kiproknya. Nah, keluar dari ECM, di sini ada kabel warna merah garis miring hijau, strip hijau, strip kuning, maaf, ya. Di sini akan masuk ke jalur main relay, kemudian mengisi baterai. Jadi intinya mah, ketika mesin mati dihidupkan, stator ini menjadi motor starter. Dan ketika sudah running, di sini akan berubah menjadi alternator atau penghasil arus listrik. Next. Nah, di sini terlihat, ya, ini adalah stator, ya, di mana stator ini mempunyai kutub, 3 kutub, ya. Ini ada pole IC, U, ada W sama P. Ini adalah rangkaian tripas, ya, dan ada yang PCB. Ini PCB adalah grounding. Oke, next. Nah, terima kasih atas perhatiannya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke troubleshooting, ya.
troubleshooting untuk ACG starter. Nah, ini pernah terjadi ya, di bengkel kita di sini di SMK 1 Pleret. Ceritanya tuh ada salah satu rekan kerja kita di sini sepeda motornya tidak bisa di starter. Ya, tidak bisa di starter. Tipe motornya tipe motor Vario 150 cc. Nah, jadi ketika di tombol kunci kontak di on kan ya, kemudian saya stand di ke atas kan, kemudian si handle rem ditekan, dilakukan starter atau tombol starter ditekan, ini sepeda motor mau hidup. Nah, akhirnya datang ke kita sini konsultasi ya. Nah, di sini kita periksa ya, kita lihat wiring diagramnya seperti apa. Nah, kami di sini menyimpulkan ada masalah di starter charging relay. Ya, jadi ketika di starter nggak bisa, ternyata di starter charging relay di sini positif baterainya itu masih terhubung ke sini, ke jalur sistem pengisian. Jadi nggak ada perpindahan. Jadi relaynya itu ketika di sini tidak ada kemagnetan. Ya, ataupun ada suara ceklek-ceklek, tapi di sini si batang penghubungnya itu tidak tertarik oleh kemagnetan yang ada di relay. Akhirnya kami cabut, kemudian relaynya kami cek, oh ternyata sudah lemah. Akhirnya ganti relay yang baru, relay yang terpasang, dan akhirnya motor tersebut bisa di starter, bisa dihidupkan. Alhamdulillah sampai sekarang, dan beliau menjadi konsumen utama kita di sini. Nah, itu salah satu trouble ya, pengalaman di sini. Kemudian ya, kelebihan dan kekurangan dari ACG starter ini ya, memang kalau dari konstruksi ini lumayan ribet lah. Ya, lumayan agak banyak komponen-komponennya, dan di sini sensitif. Ya, kalau ada kebocoran yang namanya kebocoran arus listrik ini sangat bahaya. Ya. Tapi kelebihannya ACG starter ini torsinya yang dihasilkan besar. Kemudian tidak ada suara kelutuk-kelutuk atau cetrek-cetrek kayak gitu seperti sepeda motor yang masih menggunakan motor starter. Itu kemudian dari perawatannya lebih mudah. Tinggal dibersihkan aja. Ya. Dibersihkan secara pas servis. Nah, kalau yang menggunakan motor starter itu ketika brasnya habis atau sudah tipis, torsi yang dihasilkan sangat kecil. Ya, sehingga tidak bisa memutarkan poros engkol. Seperti itu. Ya, dari awal sampai akhir saya sudah menjelaskan tentang ACG starter ini pada sepeda motor Honda, terutama Honda PCX. Ya. Nah, kesimpulannya pada ACG ini fungsi dari alternator dan starter ini dua fungsi bersatu pada satu komponen atau satu sistem kesatuan, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akan gak usah panjang lebar lagi ya, cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya masih belajar di sini ya, masih belajar. Mudah-mudahan umumnya buat kita semua ya. Saya Asep Minahul Arifin dari SMK 1 Pleret, guru jurusan guru teknik dan bisnis sepeda motor. Akhir kata, salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.
Leungit warna